materi yang berikutnya ini agak-agak cukup lumayan repot. Dari video yang terakhir, Bang Aziz, gimana? Bingung nggak? Yang lain teman-teman semua, yuk komen yuk. Ini gimana sih videonya? Adjust. Oke, yuk teman-teman. Coba komen dulu dong, suaraku masuk nggak guys? Aman, lancar? Aman, masih proses. Aman, suara lancar? Aman, siap. Oke, jadi materi hari ini aku karena agak-agak susah, jadi kayaknya enakan pakai Zoom deh daripada aku rekam, agak-agak cengok gitu ya rasanya kalau sendirian gitu. Oke, jadi hari ini aku akan ngejelasin sama teman-teman semua, kan kemarin itu kita udah di materi terakhir aku kasih sama kalian itu adalah gimana caranya kita nebar umpan. Jadi harusnya teman-teman semua udah paham lah ya, kalau setelah kita bikin lead magnet, tugas berikutnya itu adalah menebar umpan. Oke, benar ya? Nah, karena ini konteksnya bukan untuk BBM. BBM itu kan sudah ada ilmunya sendiri ya. Ini konteksnya itu adalah saya mau nge-share sama teman-teman semua langkah-langkah sebelum teman-teman semua ngumpulin atau melakukan kegiatan list building. Coba teman-teman kasih tahu saya di sini. Ada yang ngerti nggak definisinya list building itu ngapain sih? Lead magnet itu buat apa? Gitu. Ada yang bisa bantu saya? Mungkin teman-teman ayo sambil komen. Pertanyaan ulang ya. Apa yang dimaksud dengan list building? Dan fungsinya kemarin kita bikin lead magnet itu untuk apa? Mbak, suaraku aman ya? Masih kedengeran? Nice, suaraku aman nggak? Aman lancar. Big data. Kejauhan, Bang. List building itu bukan big data. Kejauhan. Jadi kalau sebagai orang marketing itu tugas kita itu adalah membuat daftar. Yang lain mana nih? Masa Bang Aziz doang nih sama Mbak Miftah? Yang lain proses mengumpulkan dan mengelola daftar kontak dari calon pelanggan. Ngumpulin data. Lanjut. Nah, ini makanya kenapa enakan pakai Zoom ya. Saya juga sekalian make sure kalian tuh benar-benar paham gak sih sama yang saya ajarin. Mensortir audiens. Ini nggak ada Mary sama nggak ada ini ya. Nggak ada Rizu ya. Angga juga nggak ada nih. Teman-teman semua. Jadi, list building itu adalah sebenarnya suatu tahapan di mana kita ngumpulin database pelanggan, database calon pelanggan. Jadi sebagai orang sales, tugas kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan daftar kontak sebanyak-banyaknya. Di sini siapa yang pernah ikut MLM? Ayo, ada yang pernah ikut MLM? Ada yang pernah ikut asuransi? Ada yang pernah ikut apa gitu yang sifatnya tuh sales gitu? Ada ya? Ada cuma Mira doang? Nggak ada. Teman ada tapi nggak ikut. Ada nggak yang pernah jadi agen asuransi atau jadi MLM? Ada? Mungkin kalian pernah dengar gitu ya. Tiba-tiba teman kalian ucluk-ucluk datang, guys, penting tahu punya asuransi. Lu harus beli asuransi. Gitu. Bang Ajis kebetulan ya. Dengerin, kebetulan ya ada Bang Ajis, ada Mira. Masih agen asuransi. Ini ilmu bisa dipakai banget. Teman-teman semua, biar kita clarity dari materi pertama sampai materi hari ini. Ada satu proses di mana kita perlu mengubah audiens itu dari nggak kenal kita jadi kenal sama kita. Dan saya udah bilang kemarin, fungsi lead magnet itu ada 3. Jadi ini untuk materi funnels ini tidak ada sangkut paut sama BBM sebenarnya, tapi terkolerasi. Kalau kalian belum punya produk, kalian nggak tahu mau jual apa, ya udah pakai BBM gitu. Kalian diajarin di situ secara teknis, tapi sifatnya duplikat. Tapi kalau yang di sini di blueprint customer journey ini
Ini tuh in general, khususnya buat teman-teman semua, biar ngerti mindset seorang sales. Oke, fungsi marketing itu sebenarnya adalah untuk membangun demand kan. Nah, membangun awareness. Oke. Kalau kita punya dua metode. Metode pertama itu adalah personal branding. Jadi kalian bikin konten setiap hari. Itu tujuannya adalah supaya kalian itu bisa mendapatkan attention. Tapi sebenarnya tanpa harus personal branding pun kalian sudah bisa jualan asalkan melalui suatu proses. Orang nggak kenal, sekalipun ya dia kenal sama kita, teman TK kita, teman SD kita, teman SMP kita. Tapi kalau udah lama, udah lama nggak pernah ketemu, ucluk-ucluk langsung dilakukan penawaran, trust-nya belum kebangun. Apalagi kalau kita ngeprospek penawarannya produk yang mahal gitu ya. Dan ini saya tidak sadar waktu saya masih main MLM dan asuransi. Sekarang saya udah nggak main dua-duanya. Tapi skill selling saya bisa dikatakan muncul dari sana, mindset saya juga muncul dari sana. Dan ilmu ini sebenarnya terkolerasi ke sana. Yaitu apa? Membuat daftar prospek. Teman-teman asuransi, teman-teman MLM, ini bagus buat kalian ya. Nah, tapi sebelum kita bisa melakukan kegiatan daftar prospek, pertanyaan saya yang paling fundamental itu adalah, apakah semua orang itu adalah target market kita? Coba jawab dengan jujur. Apakah semua orang itu adalah target kita? Apakah semua orang membutuhkan produk kita? Apakah semua orang akan tertarik dengan penawaran kita? Tidak, yes. Artinya, kita ada satu proses sebelum kita membidik ke audiens yang tepat, ya. Sebelum kita membidik ke audiens yang kita inginkan, kita harus melakukan breakdown. Nah, ujung dari materi malam ini itu adalah nanti kalian akan nge-script. Jadi abis ini dari membuat project planning, kemudian nanti kalian akan belajar nge-scripting landing page. Abis nge-scripting, baru nanti kalian akan kalau layouting kalian udah bisa lah ya. Kalau layouting, desain LP dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kalian muridnya Agan Halid ya mereka nggak ngedesain sama sekali. Karena yang terpenting itu adalah narasi di dalam landing page-nya, dan saya akan kasih tahu kalian nanti ada framework-nya khusus untuk LP. Tapi malam hari ini kita belajar dulu. Yang penting kalian udah sadar kalau tidak semua audiens itu adalah target market kita. Jadi kita harus pilih-pilih audiens kita. Kita harus melakukan yang nama filter. Filter itulah yang disebut dengan funnel. Dari tidak kenal, jadi kenal, tertarik, sampai akhirnya membeli gitu ya. Nah, caranya gimana? Oke, kita bahas. Teman-teman semua boleh pakai tools mind map apapun. Saya di sini pakainya MindMeister, kalian boleh pakai Xmind, kalian boleh pakai Simple Mind, whatever gitu. Banyak banget banyak banget mind map. Tapi kalau kalian baru latihan, pakai aja MindMeister karena di sini gratis dan bisa diakses secara online. Oke, sekarang saya kasih tahu di sini ada beberapa hal ya yang harus di breakdown satu persatu kita latihan. Dan ini murni pakai otak kalian dan latihannya harus pakai riset. Kalian harus sambil buka Instagram, kalian harus, dan ini jujur saya bisa bilang ini cukup kompleks. Jujur ini cukup kompleks, bahkan saya, karena saya orang yang nggak teliti, saya harus ditemenin sama orang detail. Jadi yang detail bersyukurlah karena ini benar-benar cocok sih sama teman-teman yang detail. Tapi yang kreatif, better harus ditemenin sama orang detail, orang yang teliti, yang terstruktur, karena ini mengstruktur otak biar kita punya perencanaan itu jadi smooth. Ini fungsinya buat apa sih? Gini, sekarang sebelum saya lanjut. Di sini siapa yang bingung mulai dari mana? Kapan harus nge-scripting, kapan harus ngebikin copywriting, kapan harus ngapain? Siapa yang kayak overlap gitu loh, kayak loncat-loncat ke sana ke sini gitu, kayak
gue harus mulai dari mana ya? Kayak mau bikin desain, mau bikin ini, mau bikin itu. Akhirnya distract, akhirnya jadinya malah nggak ngerjain, atau jadi males, atau jadi pusing, akhirnya gak jadi semua. Yes. Oke, inilah fungsinya mind map. Dan saya sih tahu ya teman-teman semua, ilmu ini kalau kalian beli sama Kang Dewa, ini jutaan rupiah. Karena ini ilmu mahal sebenarnya. Saya kasih ke teman-teman semua 99.000. Oke, ya udah. Nggak tahu lah, saya udah diomelin sama tim saya karena terlalu banyak sedekah ilmu. Jadi kayaknya nanti habis ini saya mau jualnya programnya mahal sekalian kayak Kang Dewa gitu, 5 juta sekalian workshop 3 hari gitu kan ya, lebih lebih jelas. Kode ini malah 8 sampai 15 juta, tapi ini saya kasih aja buat kalian. Oke? Sekarang fokus ya. Nah, pertama, kalau kalian mau melakukan apapun, itu harus dimulai dari visi misi. Karena di sini konteksnya lebar, kita pakai BBM sebagai contoh, oke? Dan BBM ini, karena ini adalah produk saya akan kasih contoh sama kalian, kalian tinggal aplikasi di bisnis kalian masing-masing. Kalau nggak salah, Mary itu pengennya bahas parenting. Nah ini nih, Mer, ilmu penting nih. Nih yang asuransi, yang MLM, yang punya bisnis apapun, oke, dengerin saya. Goals di sini diisi visinya apa? Oke, BBM itu visi saya adalah menciptakan kan konten kreator dan digital marketer yang mampu menghasilkan dari konten. Oke, narasi ini harus muncul pertama kali. Contoh, saya punya visi misi untuk Bishub, ya. Jadi teman-teman semua, kalau Anda berpikir saya bikin Bishub itu asal-asalan, kenapa bisnis saya itu punya track? Itu karena saya dari awal sudah punya clarity. Apa itu visi dan misi? Ini saya ingat pertama kali saya mempelajari ilmu ini, saya sampai effort. Gue tipikal orang yang mending ngejar ilmu daripada bayar ilmu, jujur ya. Kalau misalnya harus bayar ini ada harganya. Nah, dulu itu saya diajarin sama teman saya, kalau lu mau ngebikin suatu project, lu harus punya clarity tujuan lu mau kemana. Jadi Bishub itu saya bikin adalah sebuah perusahaan yang bertujuan untuk membantu para pemula yang ingin mulai bisnisnya dan mulai menghasilkan secara online, dan membantu para pengusaha untuk nge-scale bisnisnya. Jadi memang dari awal Bishub itu memiliki dua visi. Visi untuk membantu pemula dan visi untuk membantu pengusaha. Kenapa? Karena Bishub itu artinya connection, di mana saya akan menghubungkan para pemula dengan para pengusaha. Jadi goals jangka panjangnya itu adalah nanti suatu hari nanti kalau misalnya saya bisa menciptakan entrepreneur, mereka bisa menghasilkan secara online, tapi mereka butuh karyawan, saya punya talentnya. Dan itu adalah bisnis yang itu adalah visi yang sangat besar. Nah, untuk bisa mewujudkan sebuah visi dan misi, untuk bisa mewujudkan suatu visi, kita membutuhkan misi. Misi ini adalah penentuan kita mau mencapai visi kita dengan cara apa. Oke. Nah, misi dari BBM itu adalah yang pertama membuat, ayo coba komen, ada yang tahu nggak membuat apa? Membuat, ayo membuat. Harus ada sedekah. Gue kagak kaya-kaya, Mer. Ayo, coba teman-teman semua. Apa yang saya lakukan dalam misi ini untuk mewujudkan visi saya? Ayo kasih tahu saya. Membuat konten kreator baru. Salah. Ya, salah. Karena emang tujuannya untuk menghasilkan, menciptakan konten kreator. Itu visinya. Maka misinya. Buat kelas, sekolah digital marketing. Buat program BBM. Oke, apa lagi? Oke, Lulu agak benar nih, tapi saya bilangnya nggak BBM itu nama penamaan. Jadi membuat program pelatihan jadi konten kreator. Oke. Nah, karena ini adalah program pelatihan, saya membutuhkan apa?
membuat materi latihan yang terstruktur. Oke, membuat program pelatihan itu udah cukup. Nah, artinya saya harus bekerja sama dengan mentor untuk menjadi tim pendidik ya. Bahasanya gitu aja lah yang gampang ya. Nah, habis itu apa yang harus saya lakukan untuk bisa ya kan produknya sudah, talentnya sudah, maka saya membutuhkan campaign, ya kan? Membuat perencanaan strategis untuk akuisisi. Itu. Kemudian, apalagi? Nah, menciptakan konten kreator dan digital marketer yang mampu. Kemudian membuat perencanaan strategi untuk akuisisi, membuat program, membuat sistem program yang mudah untuk diduplikasi. Gitu. Nah, dari 4 misi ini kita breakdown. Ya, saya latihan aja, nanti kalian nonton aja sendiri ya, diulang lagi. Coba dibuat visi misi untuk program kalian. Visinya apa, misinya apa. Ingat ya, misi adalah cara yang akan kita gunakan untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat. Jadi, nah saya tidak mau ngajarin Anda bagaimana caranya berpikir untuk menentukan suatu visi. Tapi saya mau kasih contoh aja, contoh Mary. Mary pengen bahas parenting ya kan. Maka visinya adalah menciptakan ibu XXX yang XXX gitu ya. Ya coba kalian harus paham sendiri contoh Rizu. Rizu pengen misalnya Rizu simple gitu. Mencapai 100 juta pertama dari jualan program kelas bahasa Jepang. Misalnya kayak gitu. Ya udah ditulis visinya gitu. Jadi abis visi, oke, gue pengen dapetin 100 juta. Caranya gimana? Misi itu kita start dari caranya gimana. Nah, setelah kita sudah breakdown what-nya itu visinya, dan how-nya, misinya, kita targetnya mau kemana, goals-nya mau kemana, udah clear gitu ya. Oh ya, gue udah ada bayangan. Baru kita masuk ke dalam campaign strateginya, oke? Nah ini kita breakdown. Saya nanti akan ngejelasin sedikit tentang value equation. Value equation itu apa? Value equation itu adalah nilai yang mau kita jual. Value ya, equation value dari nilai tambah atau nilai lebih dari program kita yang membuat kita merasa percaya bahwa ini adalah produk yang sangat worth it untuk lu beli dengan harga tertentu. Oke. Nah, kita bahas soal target audience overview, oke? Target audience overview-nya ini, oke. Teman-teman semua udah pada belajar BBM semuanya ya. Sekarang saya mau nanya. BBM itu siapa target audience-nya? Coba berdasarkan pemikiran kalian, kalau misalnya di sini menciptakan konten kreator dan digital marketer yang mampu menghasilkan dari konten, maka siapakah yang menjadi target audiensnya? Tentukan. Ayo coba kalian komen. Nanti saya kasih template. Saya suruh kalian main mapping dulu. Kemudian nanti saya kasih template. Kalian pindahkan ke template itu. Dan itu yang nanti akan... Sebenarnya ada satu tools lagi namanya project checklist. Tapi nggak usah lah ya. Project checklist berat. Ayo, siapa target audiensnya? Target audiens adalah pecahan dari target market yang memiliki minat tertentu atau bisa disebut juga dengan niche market. Orang-orang yang mau jadi konten kreator atau afiliator. Berarti affiliate, orang-orang yang mau jadi orang-orang yang mau menjadi konten kreator atau afiliator. Oke. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang mau jadi konten kreator dan afiliator? Ibu rumah tangga yang ingin mencari IRT terus ya. Nanti lama-lama BBM banyak IRT-nya lagi. IRT, oke. Yang ingin mencari income tambahan itu di skip dulu ya teman-teman. Intinya kalian
pilih. Di sini bisa macam-macam ya. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh aja. Tapi bukan berarti ini kalian pilih salah satu ya. Kalau kalian bikin ini difokuskan karena narasinya beda-beda. Mau karyawati, mau anak muda, ya kan? Mau mahasiswa, mau kalau kayak Bude ya, maunya lansia. Oke. Kalian tulis aja di sini. Pilih salah satu, oke? Tapi kita pakai yang paling kenceng di sini rata-rata nyarinya IRT ya, rata-rata nyarinya IRT. Nggak apa-apa. Ini bukan tentang benar atau salah. Walaupun ini fungsinya adalah untuk mempermudah otak kalian bekerja karena kalian mengstruktur otak kalian yang ramai itu menjadi sebuah peta. Makanya namanya mind map ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal pain point-nya. Oke. Apa sih rasa sakit yang amat sangat yang dirasakan sama ibu-ibu ini yang menyebabkan mereka harus belajar untuk menghasilkan uang dari konten? Oke, disuruh emak-emak secara general aja. Hmm, sebenarnya kalau menurut kamu bener working mom, ya duit gitu. Tugas sebenarnya kalau concernnya Mak Rinanti kalau cuman ke working mom takutnya kekecilan. Tapi kalau menurutku bisa jadi malah jadi lebih tajam. Tapi kalau gue ya kalau gue boleh jujur ya Mbak Listia, bukan sih, bukan working mom, bukan IRT, tapi adalah orang yang mau kerja ke Jepang. Kalau produknya adalah bahasa Jepang. Tapi kalau buat ibu-ibu yang mau diajak ke BBM, banyak utang. Banyak utang. Banyak utang tuh, aku tuh paling males sama IRT banyak utang jujur. Problematik biasanya. Biasanya problematik. Ini konteksnya sebagai audiens ya. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang lagi banyak utang, nggak apa-apa. Ini kalian lagi proses ikhtiar. Ya, karena orang-orang banyak utang ini. Satu, kalau bisa gratis. Kedua, mereka lagi pusing. Apalagi ini adalah bulan di mana baru selesai bayar-bayar. Saya aja belum daftar ulang satu lagi. Ingin nggak merasa ingin berkarya tapi sibuk. Oke, sibuk dengan anak-anak. Oh, sibuk. Terlalu. Hmm, mungkin karena dia multiple job ya. Itu ya. Lanjut. Banyak utang, gaji suami kurang. Ayo lanjut, lanjut. Pennya apa lagi? Sebanyak-banyaknya. Ayo, karena itu nanti akan jadi narasi. Banyak utang. Ini terlalu general lah. Banyak utang, terlalu banyak kerjaan. Coba yang out the box gitu, apa kayak gitu kan kalian ibu-ibu semua. Coba, hehehe, ibu-ibu semua. Ayo, Bude, pengen sekolah. Nah, iya kayak gitu. Butuh biaya sekolah, ya kan? Kayak temen gua, masukin anak di sekolah Islam mahal harga 40 juta, terus bulanannya aja 2.200.000 ya, say. Aku mau gak masukin anak ke sekolah semua itu. Lanjut. Kayak apalagi pengen kerja nggak bisa ninggalin anak. Pengen punya penghasilan, isi waktu di rumah ya. Tapi yang bisa dikerjakan di rumah. Oh, tapi nggak bisa. Dan punya penghasilan, tapi ada bayi lah gitu ya. Dan punya penghasilan, tapi ada bayi. Pengen nge-gym pakai PT. Jauh banget boncengnya. Apalagi pengen nambah enggak Miss Clara. Siapa Miss Clara? Biji lah. Eh, ceplosan. Oke. Enggak, bukan. Pengen ini apa namanya?
Extra money buat beli kopi setiap hari, wasik. Extra income buat perawatan. Gitu. Oh, itu mah dream ya jatuhnya kalau extra income buat perawatan. Kalau gue sih gini, banyak pengeluaran. Sorry, gue ke ngikut. Oke, gue kasih tahu ya. Namanya pain itu rasanya kagak enak, guys. Namanya pain itu rasanya nggak enak. Jadi kalau katanya pengen itu adalah di dream outcome. Oke, tapi dream outcome ini jangan terlalu general kayak pengen apa namanya pengen ke gym atau pengen punya pemasukan. Itu kan terlalu global gitu ya. Nah, ini nih dream outcome ini harus tajam. Dream outcome ini harus tajam. Kayak gini misalnya, bisa dapat 1,5 juta dalam 1 minggu berkat BBM. Misalnya ya. Jadi kayak misalnya dream outcome-nya itu misalnya punya income tambahan 1,5 juta dari online tanpa keluar rumah misalnya. Jadi gini, supaya gampang, tulis dulu sebanyak-banyaknya di kertas. Kira-kira mimpi apa yang paling tajam dari audiens kalian untuk kalian tulis di sini setajam mungkin, tapi tidak harus cuma satu, paham nggak? Cuman harus tajam, sesuatu yang kalau tidak berhasil didapatkan sama mereka, mereka bisa terjun dari lantai 13, misalnya kayak gitu. Contoh ya, kalau gua nggak ada duit tambahan, gua bakalan mati misalnya kayak gitu. Atau kalau gua nggak ada pemasukan tambahan, gua nggak bakalan punya kehidupan. Nah kayak gitu ya. Saat kita tidur, jadi jangan bikin copywriting dulu di sini. Tapi sesuatu atau mimpi yang paling tajam, jangan ke copywriting dulu. Ke pain-nya kan mereka lagi banyak utang, income pas-pasan, kerjaan banyak, tapi duitnya nggak seberapa kayak lingkungan kerjanya toksik misalnya. Udah kayaknya gini ya, misalnya kita bahas ini jangan IRT ya, kita masukin working mom deh. Kita kasih yang lebih gampang ya. Terus kita bayangkan ya supaya lebih gampang hari ini, kan ini tadi general banget ya, tapi kita coba latihan yang lebih tajam. Kebetulan otak gue lagi jalan. Oke, yang lebih tajam, misalnya, udahlah dia pusing lingkungan kerja toksik, ya kan? Terus baru tahu suami punya selingkuhan, ya kan? Butuh duit buat perceraian. Seru ya? Ini boleh contoh aja. Contoh aja. Gue baik-baik aja. Pusing lingkungan kerja toksik, suami punya selingkuh. Ayo, apa lagi? Contoh aja, contoh. Kan harus yang sepahit mungkin gitu ya. Lagi, deh gue gara-gara gue ngeliat ini lawyer sedih banget gue. Nggak bagus terlalu banyak konten tuh ya. Lagi survival buat demi anak pasti. Ini orang yang punya pain yang sesakit ini guys, tapi kalian boleh pilih yang di bawah ini boleh. Ya, oh iya, terus pusing tetangga julid, mertua toksik, ya Allah, ya kan, duit pas-pasan, ya kan, aduh, pengen cerai nggak punya uang, ya kan, sedih amat nih orang. Oke, gini guys, kenapa ini gue jadiin contoh ya sebagai pain. Jadi di saat dia pusing nih, lingkungannya toksik. Misalnya di sini kita jangan lingkungan kerja ya, lingkungan. Di sini tulis kerjaan, terus
tetangga, ya kan? Terus di sini kerjaan, tetangga, keluarga. Setuju nggak? Oke. Oke. Lah ya pas tuh. Jadi gini, kenapa rasa sakit ini bisa jadi drive yang bagus? Di saat kita berada di suatu tempat yang amat sangat bikin kita tidak nyaman, entah itu di kerjaan, entah itu di tetangga, entah itu di keluarga. Oke, di kerjaan lu berarti harus cari sumber income lain. Di tetangga berarti lu kudu pindah rumah. Butuh duit kagak? Kalau pindah rumah butuh duit kagak? Betul? Coba kasih kita sambil belajar ya. Kerjaan berarti kudu cari pemasukan lain untuk menutupi pemasukan. Betul? Betul? Betul nggak? Coba sambil aku nanya sama teman-teman semua. Kerjaan butuh ya cari kerjaan lagi untuk nutupin. Misalnya di kerjaan kita digaji 5 juta, ya berarti kita kudu cari sesuatu yang bisa kasih kita 5 juta sebulan. Dan itu gak gampang guys, gue kasih tahu karena gue pernah di situ. Yang kedua, kalau tetangganya toksik, kita kudu pindah. Ada biaya pindahan, ada biaya kontrakan, ada biaya tetangga, ada biaya-biaya lain yang harus kita keluarkan untuk biaya pindah rumah. Oke, itu yang kedua. Keluarga toksik artinya kita harus menjauh, ya nggak sih? Kalau pindah jangan nanggung, lu jangan pindah ya, keluarga lu di misalnya keluarga lu di Parung gitu, terus lu pindahnya cuma ke Citayam gitu kan. Jangan, masih bisa disamperin lu ya kan. Kalau lu pengen disconnect sekalian, tentang keluarga lu ada di Parung, lu pindah ke Bumen gitu. Jauh sekalian. Yes, benar. Intinya di saat kita ada di lingkungan yang kita tidak suka dan kita tahu bahwa solusi, tapi kita harus bangun kesadaran mereka dulu. Kalau lu nih dengerin teman-teman semua, kalau kalian mau membangun demand, buat mereka sadar dulu kalau lu ada di lingkungan toksik, lu kudu keluar dari sono. Udah tahu tetangga lu julid, udah tahu tetangga lu jahat, udah tahu tetangga lu kurang ajar, lu masih diem di situ, pindah. Kontrakan banyak, lu beli rumah di situ, lu jual. Hidup itu gampang, jangan dibikin susah gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya kalian mau cari pain yang bener-bener pain gitu. Misalnya suami punya selingkuhan, butuh duit buat perceraian, kagak punya duit. Tuh tahu kagak biaya perceraian bisa sampai berapa? Terus butuh duit, pengen cerai nggak punya uang, udah ini dua. Oke, terus lagi survival buat anak, udah gue kudu pindah. Gue mau lepasin laki udah kagak ngasih nafkah, gue kudu ngurus anak-anak. Wah gila itu kalau misalnya itu adalah orang-orang yang amat sangat mudah untuk kalian bidik. Sekarang gue mau nanya, banyak nggak orang yang kayak begitu, khususnya para wanita? Banyak. Oke. Nah, teman-teman semua, gue tahu ya di Facebook itu ada grup Facebook pelakor deh kalau nggak salah. Di situ ada grup Facebook pelakor ya kayak gitu. Kemarin gue ajarin kalian bikin lead magnet ya. Gue ajarin kalian bikin lead magnet. Dibikin lead magnetnya, dibangun kesadarannya berdasarkan pain point yang udah kalian riset ini, ya kan? Banyak ya orang-orang. Ini cuma contoh ya, nggak plek ketiplek lu telan mentah-mentah, tidak. Ini hanya contoh aja. Tapi gue pilih adalah contoh yang paling satu banyak terjadi. Kenapa gue bilang banyak terjadi? Kalian lihat Alicia F-Test, sorry bukan Alicia Eva, F-Tesa ya yang ini nih. Dan F-Tesa tuh banyak loh yang kayak dia, maksudnya yang narasinya kayak dia. Instagram, kita ke Instagram, saya mau kasih lihat. Masih kelihatan kan layar saya? Contoh ya, kenapa saya bilang itu marketnya besar? Di sini tuh ada F-Test. Nih, F-Test ya. Kalian lihat dia followernya sampai 1,3 juta follower.
ini ngebahas tentang apa namanya cowok miskin atau cowok kaya. Jadi ini adalah fenomena yang realitanya kalau ada 1,3 juta orang follow ini orang yang notabene ngebahas tentang logika perempuan, bagaimana caranya lepas dari hubungan toksik dan lain sebagainya. Artinya marketnya besar. Itu maksudnya saya sebenarnya arahnya ke situ karena secara riset ya kebetulan gue nge-follow itu tuh bukan relate tapi karena penasaran gitu. Jadi buat gue gali apa sih sebenarnya di dalam pikiran-pikiran para perempuan itu. Jadi ada macam-macam kan konten kreator yang gue pelajarin lah ya. Nah dari pain yang kalian udah paham dengan rasa sakit yang kalian bisa bayangkan, itu yang tadi gue sebut itu udah bukan lagi sekedar rasa tidak nyaman, tapi benar-benar rasa sakit dan sebuah keadaan hidup yang membuat mereka survival mode-nya nyala, ya. Dan mereka itu, ya kan, oke, dengan situasi seperti itu kita latihan ya. Dengan situasi mereka pengen lepasin tetangga julid dan mertua yang toksik, ya kan, misalnya, dan duit mereka yang pas-pasan, maka apa yang mereka inginkan? Apa yang menjadi mereka inginkan? Oke, punya income tambahan 1,5 juta tanpa keluar rumah. Oke, coba kasih saya 5 lagi aja. Kira-kira dengan situasi kayak gini, ini buat contoh aja, apa yang mereka inginkan? Seandainya kalian posisikan, tapi jangan terlalu pakai hati ya. Ayo Rizu, kira-kira apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Duitnya berapa? Soalnya bayar pengacara aja itu 5-10 juta. Terus pindahan rumah itu bisa, rumahnya doang bisa 10 juta buat 1 tahun. Terus pindahannya dukun buat santet. Bude, bude ya. Alain bude. Ayo dream.com-nya apa? Masa dukun, aduh bude nih horor. Malam minggu ya bude. Ayo yang lain. Ayo otaknya jalan. Ayo, ayo. Miftah, Rizu, Mary, dia. Ayo apa? Ayo, 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 ayo. Kira-kira apa dream outcome-nya? Mereka pengen apa? Masa mah gue mah yang mikir, ayo capek ah gue mikir mulu. Ayo, udah belanja tanpa perlu lihat harga, kan situasinya beda. Situasinya mereka pusing lingkungannya toksik. Suaminya punya selingkuhan, butuh duit buat perceraian, lagi survival demi anak, duit pas-pasan. Mereka pengen punya uang supaya kacau. Malah jadi liar mikir ada. Pengen punya uang buat exit dari situasi mereka. Nah, nilainya berapa? Bisa jadi 10 sampai dengan 100 juta. Bisa nggak didapetin dari jadi karyawan? Bisa nggak duit 10 juta sampai dengan 100 juta extra earning didapatkan dari mereka bekerja di perusahaan? Dapat lotre. Bude lagi belajar. Kemarin Bude yang bilang katanya mau ini, mau bikin sendiri narasi. Jadi nanti tinggal diganti. Oke, Bang Ajis, kira-kira apa yang mereka inginkan? Oke, pengen punya uang, pengen punya waktu luang. Kenapa gue bilang pengen punya waktu luang? Karena ini pasti nyita otaknya mereka. Kalau lu mau problem solving, lu kudu terminate satu-satu. Kalau lu lagi ngalamin semua ini nih ya, lu kudu terminate satu-satu. Kita lihat dari skala prioritas, tapi kita mulai dari yang paling mudah. Oke, pengen punya waktu luang. Buat apa? Buat beresin masalahnya. Kudu clear satu-satu. Kalau ada yang teman-teman lagi punya masalah banyak, terminate satu-satu. Jangan pengen diberesin semuanya sekaligus, diberesin satu-satu. By the time goes by, masalah lu bakal beres.
buat CLBK. Janganlah, enggak tabok. Terus apa lagi? Supaya bisa mandiri. Mandiri menghasilkan income buat banyak loh. Gitu. Nggak bergantung sama suami. Itu sama biawak ya. Ya, laki-laki yang tidak tahu diri namanya biawak. Ya, lanjut teman-teman. Apalagi? Ah, payah deh teman-teman. Peda udah dibikin. Terus dreamnya apa yang kira-kira pengen banget berdasarkan masalah ini. Nanti akan jadi narasi. Ini nanti jadi narasi, duit pas-pasan lagi survival buat anak. Makanya jadi mandiri. Karena mereka lagi survival buat anak, mereka berfokus bagaimana caranya supaya bisa mandiri, supaya bisa menghasilkan income buat diri sendiri dan anak-anak. Kalau suami punya selingkuhan, berarti mereka pengen punya income buat exit dari situasi ini. Ya kan? Ini pindahin sini. Oke. Pusing lingkungan toksik, berarti dia harus terminate kerjaannya, dia terminate tetangganya, dia terminate keluarganya, dan dia terminate suaminya. Itu caranya ya. Suami punya selingkuhan berarti butuh duit buat inian. Oke. Taruh di sini. Oke, ayo teman-teman. Otaknya jalan lagi. Ayo kita belajar. Lagi survival demi anak. Nah, berarti kan di sini ada 3 core problem ya. 1, pengen keluar. Tadi ada yang bilang exit plan. Mereka pengen keluar dari lingkungan yang toksik ya kan. Berarti mereka butuh uang karena untuk ngeberesin 3 ini ya kan, berarti punya income tambahan 1,5 juta tanpa kemudian pengen apa guys? Pengen quality time dengan keluarga, ya kan? Pengen kedamaian. Yalah, orang kalau misalnya hidupnya kayak begini, pasti mereka dreamnya cuma 1, peace, ya kan? Damai. Setuju nggak teman-teman semua? Ada orang? Setuju nggak dengan omongan saya barusan? Setuju? Setuju? Yes. Di saat kita chaos, hidup kita chaos, kita nggak pengen apa-apa kok. Terserah deh lu mau kawin lagi kek, keluarga mau kayak gimana deh udah. Gue cuma pengen damai sama anak-anak gue, pengen fokus sama keluarga gue. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Kalau kalian bisa mengumpulkan orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau kagak melakukan sesuatu mereka mati. Ya. Jadi tugas kalian ya harus seperti FTSA tadi, yaitu membangun kesadaran mereka bagaimana caranya bisa keluar dari kondisi toksik. Kalau lu benci kerjaan lu keluar. Kasih tahu mereka bahwa lu punya kebebasan. Jadi 1, berhenti jadi korban dulu. Yang kedua, kita berfokus bagaimana caranya kita mengembangkan diri supaya kita punya kemandirian secara finansial. Narasikan dalam bentuk konten. Itu caranya, guys. Saya tidak bahas ini di BBM. Oke, lanjut ya. Sekarang kalian udah paham dream outcome-nya. Referensi LP, referensi landing page, pakai aja landing page ya. Bisa, kalau misalnya kalian masih ingat, salah satu PPT kita ada solusi anti miskin ya kan. Karena memang waktu itu tuh gini, PPT-nya solusi anti miskin, bagian hook-nya. Di dalam kreatif yang aku buat itu adalah kata-katanya ada 3 yang winning. Yang pertama, capek nggak sih ngeliat konten flexing yang bilang cara dapetin puluhan juta dari konten tapi nggak dikasih tahu caranya, itu winning. Yang kedua itu adalah habis lebaran sisa duit tinggal pas-pasan. Ini waktunya cari pemasukan tambahan. Jadi dari hasil pemahaman kita
sebenarnya apa yang menjadi keresahan audiens itu akan menjadi sebuah narasi yang kita tuangkan dalam landing page dan kita tuangkan dalam kreatif. Yang mana? Di zoom out. Mau di ini, mau di screenshot. Ya sok di screenshot dulu nih yang mau di screenshot. Di screenshot aja, Mbak nggak bisa ngasih ini nanti, nggak bisa dikasih link ininya. Soalnya nanti pasti gue delete. Ini cuma buat ngajarin kalian aja. Oke? Udah screenshot, jangan lama-lama. Oke, referensi LP-nya bisa aja. Kemudian, Oke, ini ada ilmu dari Alex Hormozi, salah satu top marketer dunia. Beliau adalah teman dekat, ya teman lah, satu circle lah sama Russell Brunson yang memperkenalkan konsep funnel marketing. Tapi sebenarnya konsep funnel marketing ini sudah ada sebelum itu gitu loh, beyond that. Cuman yang mempopulerkan kembali itu adalah si Russell Brunson, dan dari beliau juga gue jadi punya kesadaran bahwa sebenarnya nggak harus lu personal branding. Kalau lu ngerti gitu bagaimana sih caranya lu bisa mengubah temperatur audiens dari cold menjadi warm. Kegiatan lu untuk merubah temperatur audiens itu adalah dengan cara lu membagi-bagikan lead magnet. Jadi yang kalian bikin kemarin itu buat dibagi-bagikan secara gratis. Tujuannya 3. 1, untuk membangun kesadaran mereka terhadap lu, bisnis lu, dan produk yang lu sebenarnya tawarin. Yang kedua, fungsinya lagi itu adalah membangun kesadaran mereka tentang, membangun kesadaran mereka. Kalau lu lagi ada di situasi ini, ya kan, solusinya adalah ini, supaya lu bisa dapetin ini. Oke, nangkep ya? Jadi lead magnet itu fungsinya adalah untuk membangun kesadaran mereka, ya, untuk keluar. Kalau lu lagi situasinya kayak begini, ya, lu kudunya melakukan ininya lu isi sendiri supaya lu bisa dapetin income 1,5 juta tambahan tanpa harus keluar rumah, supaya kalian bisa exit dari situasi yang membutuhkan uang banyak. Lu lagi di suami lu selingkuh, kasarnya gitu ya, suami lu selingkuh, cerai itu kagak murah. Minim-minim lu kudu punya duit 10 sampai 100 juta. Pengacaranya doang aja 5 juta. Biaya pengadilannya aja 1,5 juta. Biaya untuk ini itunya aja, belum perjalanannya, belum ongkosnya, belum makannya, belum ininya, belum itunya. Semua itu butuh duit, saya kan. Kalau cuman buat masuk sekolah anak, cuma buat beli skincare, cuma buat beli, itu mah kayak bisa dibilang gini, dapat syukur nggak apa-apa. Tapi kalau keluar dari lingkungan toksik, kalau gue nggak kerjain gue mati, gitu ya, kebayang ya. Nah, kalian bisa kembangkan versi kalian sendiri. Ini kan adalah salah satu versi ekstrim, tapi ini adalah versi ekstrim yang realitanya banyak terjadi di luar sana. Kasus perselingkuhan kita dengar tiap bulan ade. Yonglek, ya kan, siapa lagi? Ada yang tahu kisah berselingkuhan sama gue kagak ngikut gosip. Oke, ada yang tahu siapa aja? Nah, oke, gue udah clear ya. Nah, setelah kalian sudah paham narasinya dari supaya mereka bisa keluar dari rasa sakit tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di sini. Oke, caranya lu bahas 3 poin penting ini. Oke. Caranya adalah, ini gue punya produk nih, kasar bahasanya ya. Ini gue punya produk buat kalian. Namanya value equation, sebutannya dicatat aja dulu, terlepas dari kalian paham atau tidak. Value equation itu adalah nilai dari suatu produk yang mau kalian jual, intinya gitu. Nilai-nilai definitif di sini itu adalah bukan harga, tapi value yang sebenarnya kalau misalnya lu kudu bayar realnya, itu tuh bisa semahal ini gitu. Karena lu pengen naikin nilai dari si produk yang kalian jual. Perceive likelihood of achievement. Oke. Kira-kira di sini gue udah bikin ininya sih, di sini gue udah bikin keterangannya. Nanti kalian tinggal isi saja. Oke. Dream outcome tadi udah kita bahas. Perceive likelihood of achievement itu adalah sejauh mana mereka. Oke.
mereka yang akan kalian tawarkan di dalam pikiran kalian, contoh ya, di sini contoh BBM. BBM itu butuh seberapa yakin lu bisa menghasilkan. Oke, seberapa yakin itu adalah dalam 45 hari lu bisa pecah telur. Itu keyakinan. Yang kedua, oke, time delay. Butuh waktu 30 hari untuk belajar fundamental plus 14 hari challenge untuk mulai menghasilkan. Oke. Waktu ya, 30 hari untuk ini bisa dibikin kayak gini. 30 days learning bisa dibikin gini. 14 days challenge. Oke. Effort and sacrifice-nya apa? Cuma cuma perlu bayar. Oke, cuma perlu bayar 199.000 sudah dapat XXX, gue nggak usah jelasin ya. Kemudian effort and sacrifice cuma butuh 2 jam. 2 jam sehari untuk praktek. Dan ini bisa kalian duplikasi untuk kalian sendiri. Intinya, apa sih effort yang harus dikeluarkan sama mereka? Bisa itu biaya, bisa itu tenaga, bisa itu pikiran, bisa itu apapun. Dan effort and sacrifice ini tidak serta-merta selalu uang saja, tapi apapun yang harus disacrifice untuk bisa menghasilkan ini. Nah, di dalam bahasa konten kalian, setelah kalian capek, kalian pengen perubahan. Kalian kerja dari jam 9 sampai jam 5. Kalian pengen bisa punya waktu yang lebih bebas untuk bekerja. Tapi kalian pulang kerja malah nonton TV, malah nge-scroll handphone, malah buang waktu, malah gogoleran. Padahal kalau kalian disiplin dari jam 7 sampai jam 10 malam atau dari jam 8 sampai jam 11 malam, sebelum kalian tidur, untuk bekerja besok lagi jam 9 pagi, artinya kalian punya waktu 3 jam untuk mulai merubah kehidupan kalian. Dan narasi itu bisa kalian buat kalau kalian ngerti. Kalian ngerti apa pain-nya, kalian ngerti apa dream-nya, kalian ngerti berapa lama mereka membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan itu. Seberapa yakin, seyakin apa? Ya gue yakin cuma 45 hari aja, orang metodenya cuma tinggal begini doang kok. Makanya kalian bisa pecah telur dalam 45 hari, tapi tergantung kalian se-effort apa, dan kalian yang di 14 hari udah ngerasain semua ya teman-teman semua effortnya. Oke. Nah, detail produk ini kalian tinggal masukin aja. Detail produk di sini bukan bukan harga ya. Detail produk itu adalah stakeover. Kalian mau kasih apa saja. Misal intensif learning 30 hari via Zoom ya kan. Terus apalagi? Coba ada yang masih ingat nggak bonus-bonus BBM apa saja? Intensive learning 30 hari. Apalagi guys? Ayo guys. Challenge. Ayo teman-teman semua. Pada males ini nih. Pada males ketik. Challenge 14 hari. Apalagi teman-teman semua? Ayo. Ada orang kagak sih? Suara gua kagak masuk. Ada orang nggak? Ayo kasih tahu gua detailnya apa saja. Ayo. Bimbingan mentor udah, stakeovernya yang suka ikut ini cool tuh, yang suka webinar selling, masih ingat nggak apa aja dapatnya? Dapat bonus oh ya, materi kulwa, oke, dapatnya komisi 50%, apalagi template ya, template-nya macam-macam ya. Template ya kan, ada konten kalender, apalagi terus ada konten kalender, ada konten planner, konten kalender, konten planner.
Nah, yang lain belajar konten dari template, oke. Magang, materi pasarku, oh ya VIP, grup VIP. Grup VIP ya gitu. Nah ini kan ada harga-harganya. Ini kalau nggak salah gue taruh di 899.000. Challenge 14 harinya ini gue taruh di 99.000. Ini apa gitu. Nah terus kan di sini ada total value-nya berapa. Taruh bawah ya, di gue taruh bawah. Lu tulis sendiri, ini boleh bikin versi masing-masing. Total value-nya kalau nggak salah 3.980.000 punya gue. Ya, kalian boleh bikin versi kalian masing-masing. Total value-nya 390.000. Nah, dengerin teman-teman semua. Stack over ini nggak cuman bisa dipakai di LP selling, tapi juga bisa ditaruh di LP untuk lead magnet. Di saat kalian nyebarin lead magnet, itu kalian bisa total value-nya segini, kalian bisa dapetin ini gratis. Kemudian harga produknya, oke, kalian bisa dapetin dengan harga 199.000. Effort and sacrifice di sini tadi udah gue bahas tadi di gue delete. Oke. Terus warna and design style constant orange putih plus putih. Kebutuhan kreatifnya di sini gue udah bikin ada copy invitation, copy follow up, banner, link opt-in, landing page, copy BBM, YouTube video YouTube, PPT seminar. Ya ini nanti kalian masukin aja. Sisanya baru timeline. Kapan mau launching misal. Ini tuh gimana caranya? Oke, ini kalian copy. Kalian copy. Kalian copy. Oke. Nah, copy, kasih timeline-nya. Bikin copy invitation-nya tanggal berapa? Misal tanggal 1 Agustus selesai. Oke, copy follow up tanggal berapa, banner tanggal berapa, link opt-in tahu ya? Form opt-in itu yang kayak di LP, kemudian landing page copy BBM, terus bikin video YouTube kalau ada PLF, bikin PPT seminar. Nah, oke. Supaya kalian bisa bikin sendiri, ini gue udah siapin. Oke, gue udah siapin nih, termasuk sampai target running campaign-nya. Kalian tinggal isi, pindahin dulu ke mapping, kalian breakdown versi kalian masing-masing. Oke? Nanti ini akan jadi cikal bakal kalian harusnya ya dari pengalaman gue yang udah-udah. Ini jujur kata ini adalah yang kita pakai untuk bikin project-project kita. Jadi kenapa BBM itu kayak terorganisir banget, terstruktur banget, karena kita melakukan ini. Kita mind mapping dulu. Mind mapping itu adalah brainstorming. Gue nggak selalu mind mapping karena mind mapping itu cukup lumayan kompleks. Jadi kalau misalnya memang harus kalau emang udah harus banget ya gue akan mapping. Kalau harus detail banget kayak tadi ya, kalian bisa ngerasain sih enggak sih pas gue lagi ngejelasin soal pain itu, jujur sih gue kagak ngalamin ya, tapi kayaknya rasanya ngilu banget gitu ya jadi perempuan. Gue ngeliat konten sih jujur kata ya, gue ngeliat konten perempuan-perempuan yang gue tuh kadang-kadang kalau lihat konten nyebelin ya kalau ada ya, perempuan gitu. Malah tadi tuh gue ada baca konten itu dia tuh benar-benar dilecehkan sama suaminya sendiri, suruh ngambil barang nggak pakai baju sama suaminya, dilecehkan, direndahkan, wah parah banget deh pokoknya luar biasa banget kalau orang. Tapi memang sih jujur orang-orang yang ada di dalam kehidupan seperti itu tuh susah banget keluar. Jadi jangan yang sampai tahap ekstrim, tapi cukup sampai tahap yang dimana seseorang itu pengen keluar dan kalian tinggal pilih, nggak harus semuanya. Bisa jadi karena lingkungan kerjaan yang toksik, atau tetangga yang toksik, atau keluarga yang toksik, suami yang punya selingkuhan. Kalian tinggal pilih. Tapi sesuatu yang seperti itu, um, nyalain kita punya survival mode. Kita tuh punya yang namanya amigdala ya. Kita tuh punya yang namanya amigdala yang fungsinya itu adalah untuk survive. Nah, kalau kalian mau memberikan penawaran ke orang yang cuma butuh skincare, yang cuma butuh cuma butuh buat
makan, dan buat diri sendiri, itu kayak nggak harus jadi konten kreator sebenarnya, nggak harus mempelajari ini sebenarnya. Tapi kalau mereka itu lagi berjuang buat anak, lagi berjuang buat keluarga, lagi berjuang buat dirinya sendiri, lagi berjuang, dan itu sifatnya tuh udah kayak hidup dan mati, mereka itu punya resilience yang tinggi gitu. Satu, cari yang kayak gitu. Yang kedua adalah cari orang yang memang punya rasa ingin belajar yang tinggi, yang punya curiosity yang tinggi. Jadi kalian bisa pilih orang-orang yang pengen survive dan pengen keluar dari keadaan mereka, satu. Yang kedua, kalian bisa pilih orang-orang yang memang cerdas, kritis, dan memang mentalnya berkembang. Oke, saya mau nanya, lebih banyak mana gitu menurut kalian? Itu terserah kalian ya. Orang yang memang memiliki apa istilahnya, pemikiran kritis dan memang pengen punya skill atau pengen pengen mereka ada di, dan rata-rata itu semua pasti pengen keluar dari situasi yang mereka tidak suka. Paham ya maksudnya? Oke, paham ya. Jadi kalian tinggal tinggal pilih aja antara orang yang emang pengen sama orang yang pengen pengen aja, pengen berubah aja gitu kayak Angga gitu kan ya. Atau kayak tapi kalau Rizu tadi kan Rizu cerita itu situasi yang lagi gua alamin, Mak. Nah, itulah Rizu gitu. Rizu beli semua kelas gitu. Rizu ikut kelas ini, kelas ini, kelas ini. Karena pengen keluar dari situasi itu. Maka buatlah sebuah skenario, riset dulu. Dan itu banyak sebenarnya. Nyebelin, jujur. Saya sendiri drain ya kalau ngelihat masalah-masalah. Contoh ya, nggak harus masalah ini sebenarnya. Contoh 2030 gitu, kita deflasi terus, masalah ekonomi apa segala macam. Cuma jujur kata, orang Indonesia tuh nggak peduli sebelum itu terjadi sama kita gitu loh. Market Indonesia tuh rada-rada geblek gini. Kalau dia belum kepepet, dia belum cari cara jalan keluar. Setuju nggak teman-teman semua? Orang Indonesia itu kalau dia belum kepepet, dia belum cari jalan keluar. Orang Indonesia itu. Jadi kalau kalau mereka belum kepepet, kalau mereka ngerasa santuy, nonton TikTok terus gitu. Jadi kalau kalian targetingnya dengan cara edukasi, dengan cara ngasih tahu, mentah guys. Tapi kalau kalian nyarinya sesuatu yang emang mereka lagi survival mode. Tapi iya sih, tanam kayu jadi single. Jujur sejak gue pindah ke Bumen ya, gue setuju sama omongan lu Bang Elmi. Di sini ternyata ya, beras itu kan kalau misalnya gue rada pede sedikit, gue ke Lumbung gue bisa dapat beras harga 10.000. Kalau gue ke ini bukan Lumbung, apa sih? Di sini tuh yang buat apa sih namanya, misahin padi itu loh. Penggilingan padi gitu. Kalau gue mau ke penggilingan padi, gue bisa dapetin beras harga 9.000 sampai 10.000. Ya selepan itulah. Terus kalau kalau istilahnya lagi hujan atau lagi basah, bisa cari belut ya kan, bisa cari belut, bisa cari ikan, dan garam harga di sini murah ya, cuma 2.000. Terus bisa bisa petik pakis, bisa petik singkong, bisa bisa cabut singkong, bisa nanam ubi. Gue sadar sih kenapa Kebumen bisa dikatakan sebagai kota termiskin ya. Jadi emang karena mereka punya ketahanan pangan. Jadi bukan karena in literally mereka miskin. Tapi ya walaupun untuk hal lain mereka jadi nggak jadi serba terbatas. Ibarat kata kalau lu cuma cari hidup di kampung cukup. Tapi kalau lu cari cukup, lu harus melakukan yang lain. Nah, kalian bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya, mereka nggak kenal inflasi ya guys ya. Cuma ya kadang-kadang beras juga nggak nentu. Pengolahan sampah, bener, yoi. Oh, cakep Bang Elmi, Kebumen bagus banget sih. Ya kayaknya makanya gue betah di sini. Ya udah kalau gitu teman-teman udah punya bayangan, gue nggak kasih mind map-nya, tapi kalian bisa pakai rekamannya untuk kalian belajar bikin sendiri. Tapi untuk templates-nya nanti gue kasih di grup supaya kalian bisa kerjain mind map kalian sendiri. Abis ini kita belajar untuk melakukan list building, tools list building. Teman-teman di sini siapa yang udah belajar cara insertin gambar di Skalev?
Siapa yang belajar insert-insertin gambar di Skylive sudah? Sudah pada belajar? Kemarin heboh banget itu di grup 1 soalnya. Sudah pada belajar nginsert-nginsertin apa kalian belum? Sudah? Oke. Nah, besok kita akan belajar bebas dia mau yang mana aja. Ya, besok gua libur dulu ya, materinya nanti gua kasih Senin ya. Ya udah list ya, ayo jadi abis ini kita akan masuk ke list building. Nah, maka funnel sebenarnya nanti akan gua kasih penutup ya, nanti akan ada penutupnya lagi abis scripting. Terus nanti kalian udah mulai harus jadi nanti kalian udah harus mulai belajar layouting. Nanti gua kasih bonus tambahan ya. Materi layouting apa sih namanya LP, bagaimana caranya mengubah LP yang udah kalian bikin, nanti gue kasih template, terus nanti akan ada materi untuk layouting LP biar kalian bisa ngedesain punyanya Valendo, baru nanti gue kasih penutup untuk lanjut ke funnel yang berikutnya, kalian tinggal ngerjain sendiri. Iya, LP-nya biar keren. Ya udah, berarti kita tinggal sisa 3 atau 4 materi lagi, nanti penutup akan ketemu sama Magomai lagi, tinggal praktek. Harusnya teman-teman semua udah punya gambaran, intinya dari materi yang kemarin Mak Gomai kasih, kumpulin dulu bikin Dream 100, kalian list ya, konten kreator, influencer, YouTuber, atau siapapun gitu, atau tadi yang gue bilang grup selingkuhan atau grup korban perselingkuhan atau grup ini grup itu, di list aja, di situ kan banyak orang ya. Nah intinya yang kalian harus cari itu adalah komunitas-komunitas istilahnya yang kalian bisa masuk, di mana audiens yang ada di dalam situ itu adalah target audiens kalian. Kemudian kalian kasih penawaran, kalian attract mereka untuk datang ke kalian, nge-follow mereka, nge-follow kalian, terus dengerin konten kalian. Jadi jangan lagi bikin konten asal-asalan, jangan lagi bingung. Harusnya dengan materi mind map ini kalian sudah ngerti bagaimana caranya membreakdown pikiran kalian supaya narasinya tajam. Oke? Ya sudah, kalau gitu kalian sudah mulai ada bayangan tentang funnel marketing itu seperti apa. Sekian dari Magomai malam hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Kalian tinggal tunggu materi yang lainnya. Saya tutup materi malam hari ini. Mohon maaf kalau agak-agak delay-delay. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat beristirahat. Bye-bye semua. Selamat hari Minggu. Hehe, dadah. Sehat-sehat. Bye-bye. Oke, thank you.